Teori Konstitusi Nusantara Sriwijaya dan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Tia Ivanka, NIM 23251038P, pekerjaan honorer program studi S1 Kebidanan Alih Jenjang, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MK. Baiklah, pada hari ini tanggal 5 bulan Januari tahun 2025 saya akan menunaikan tugas mata kuliah Pancasila dengan judul Penafsiran Teori Konstitusi Nusantara terhadap Cita-cita Kesejahteraan dalam Kerajaan Sriwijaya yang bermaktub di dalam Pancasila. Oke, dalam konteks teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH yang merupakan peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dan saat ini sebagai Direktur Dumantara Riset Institute serta Managing Director Periman Hukum Hendra Sudrajat Legal Konsultan mengemukakan bahwa cita-cita bernegara yang adil dan makmur yang dirujuk dari istilah Marfu'an Panua Sriwijaya Sidhatra Subhiksa. Istilah ini mencerminkan aspirasi luhur masyarakat Nusantara untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal serta spiritualitas yang mendalam yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya yang tercetus jauh sebelum Profesor Cranenburg mencetuskan konsep welfare states atau negara kesejahteraan. Marfu'an Panua Sriwijaya Sidhatra Subhiksa berarti suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Sebuah konsep kesejahteraan dari Kerajaan Sriwijaya yang bila mana dikaji dalam perspektif teori konstitusi Nusantara tersirat dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun makna dari Marfu'an Panua Sriwijaya Subhatra Subhiksa ialah satu, Marfu'an Panua mengacu pada pembentukan atau perwujudan suatu wilayah atau negara yang kokoh dan harmonis. Yang kedua, Sriwijaya berakar dari nama Kerajaan Sriwijaya, simbol kejayaan, kekuatan dan kebijaksanaan yang menjadi inspirasi tata kelola negara. Dan yang ketiga, Sidhatra berarti tercapainya kesempurnaan atau kesejahteraan, mencerminkan tujuan utama dalam membangun negara. Dan yang keempat ialah Subhiksa, merujuk pada kemakmuran dan keamanan yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Menurut teori konstitusi Nusantara, cita-cita negara yang berkaitan dengan Marfu'an Panua Sriwijaya Sidhatra Subhiksa mencakup 1. Keadilan sosial. Sistem pemerintahan harus menjamin distribusi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dan yang kedua ialah keseimbangan alam dan manusia. Prinsip hidup selaras dengan alam atau keseimbangan kosmis menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang ketiga, kesejahteraan kolektif. Ialah negara berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat, menciptakan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat dapat hidup dengan martabat. Dan yang keempat, spiritualitas dan moralitas. Kehidupan bernegara tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan spiritualitas yang menjadi pondasi peradaban Nusantara. Dalam implementasinya, menurut teori konstitusi Nusantara, makna dalam pemerintahan Indonesia Marfu'an Panua Sriwijaya Sidhatra Subhiksa yang tercermin dalam Pancasila yakni 1. Kepemimpinan yang bijaksana. Pemimpin bertindak sebagai ratu adil yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan menjaga harmoni alam. Dan yang kedua, hukum berbasis kearifan lokal. Konstitusi disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan adat istiadat sebagai pilar utama. Dan yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Ialah prioritas pada kesejahteraan jangka panjang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Demikian pemaparan tugas mata kuliah Pancasila dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MK. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah.